Salah siapa? Ini adalah salah satu poin yang paling menarik. Sebelum masuk di bagian ini, akan saya perjelas sedikit. Ada 3 level dalam organisasi. 1. Entrepreneur. 2. Staff atau karyawan. 3. Manager. Yang pertama, entrepreneur. Fokus untuk masa depan atau future. Berbicara visi, misi, goal, arah atau direction, strategi, planning, dan pencapaian. Kemudian, kedua, staff atau karyawan. Dia akan berfokus tentang present atau masa kini. Jadi ketika karyawan tukang masak, saat itu dia menjalankan tugasnya dengan memasak. Kalau dia content writer, saat itu dia menjalankan tugasnya bikin konten. Kalau dia accounting, maka mencatat semua laporan keuangan. Kalau dia misalnya memiliki usaha laundry dan memiliki karyawan tukang setrika, berarti saat itu dia menjalankan tugasnya menyetrika. Sedangkan manajer hidupnya di masa lalu, tugasnya mengevaluasi apa yang sudah terjadi, mulai dari laporan keuangan, performa tiap orang, kehadiran setiap orang, ataupun KPI dan seterusnya. Yang menarik, ketika kita melihat ke belakang, terjadi sebuah kesalahan dan siapa yang salah. Contoh, ketika ada seorang karyawan yang tidak berhasil menyelesaikan goalnya, siapa yang salah? Apakah karyawan tersebut? Jawabannya, ya. Dengan mudah kita akan dapat mengatakan seperti itu. Dulu saya juga seperti itu. Tapi sekarang saya memahami sebuah konsep yang sangat sederhana. Ini yang merubah hidup dan hati saya menjadi jauh lebih tenang dan menjadi lebih damai. Apa itu konsepnya? Konsepnya adalah salah saya. Artinya, apapun yang terjadi, apapun yang kurang bagus, saya akan berkata itu adalah salah saya. Ketika tim tidak menyelesaikan pekerjaannya, saya akan berpikir itu salah saya. Mungkin saat briefing saya kurang tepat menugaskan dia untuk mengerjakan job desk itu. Mungkin seharusnya saya sudah tahu bahwa dia tidak mampu, namun saya tetap memberinya sebuah job desk itu. Jadi itu salah saya. Atau mungkin saat dia mengerjakan, saya tidak memonitor dengan cukup intens, sehingga saya baru mengetahuinya di akhir. Maka itu salah saya. Apakah benar-benar semua salah saya? Jawabannya benar, salah saya. Tapi konsep yang lebih benar dari ini adalah bagaimana orang di setiap di bagian organisasi merasa bahwa itu adalah salahnya dia. Itu adalah konsep bertanggung jawab yang hakiki, ketika semua orang bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Sehingga tidak ada konsep blaming atau menyalahkan orang lain ataupun excuse, beralasan bahwa itu adalah orang lain. Ketika semua orang siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi, kehidupan kantor akan jauh lebih menyenangkan. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang pas di kantor, selalu tunjuk diri sendiri bahwa itu salah saya. Hidup kita akan jadi lebih menyenangkan dan dapat melihat hampir semua hal dalam hidup kita ada dalam kontrol kita. Poinnya adalah ketika itu salah saya bisa memperbaikinya. Saya bisa mengevaluasi diri. Saya bisa membuat diri saya lebih jago. Kalau dalam bisnis muncul masalah barang tidak laku, omset turun, keuangan merugi, customer kabur, turnover karyawan tinggi, dan lain-lain, itu bukanlah masalah sesungguhnya. Itu hanyalah tanda-tanda masalah. Masalah sesungguhnya adalah saya. Kapasitas saya yang kurang besar, kemampuan saya yang kurang ahli, dan seterusnya. Sehingga terus perbaiki diri, terus berbenah diri sendiri. Semakin sana, semakin enak hidup kita. Lingkungan kita juga semakin baik. So, it's always easy to blame others. You can spend your entire life blaming the world, but your successes or failures are entirely your own. Paulo Coelho.